Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di dalam ibadah Mesbah Keluarga. Kita akan memulai Mesbah Keluarga ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian, syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seindah siang disinari terang. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua dan kuasai kami supaya kami dapat mengerti juga melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Sertai dan layakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga biarlah segala sesuatu yang kami dengar, semua berasal dari Kristus itu sendiri yang berfirman ke dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Perjanjian Lama, Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut,
lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak akan binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Demikian bacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang kekasih, kisah tentang Yunus adalah kisah yang sudah sangat kita kenal dan kita hafal. Semasa saya kecil dulu, kisah Yunus menjadi salah satu kisah favorit saya di dalam saya mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Secara keseluruhan kita mengerti dan kita tahu cerita tentang Yunus. Dia adalah salah seorang nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk pergi membawa kabar baik, membawa kabar pengampunan kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia justru tidak pergi ke sana dan melarikan diri ke Tarsis. Yunus kemudian mengalami sebuah musibah. Di tengah laut dia harus dibuang dan dia dimakan oleh ikan besar selama 3 hari sampai dia dimuntahkan di Niniwe dan seterusnya. Perenungan ini jika kita mendalami dengan lebih seksama, sebenarnya ini mau menegur
ke dalam kehidupan kita dengan lemah lembut tetapi tegas. Kita mau melihat satu persatu, khususnya ketika kita mengerti bahwa Yunus adalah nabi Tuhan. Di dalam cerita-cerita Alkitab yang lain, di dalam kesaksian Alkitab yang lain, nabi Tuhan selalu dengan sukacita menjalankan tugas panggilannya. Kemana mereka diutus, ke sana mereka akan pergi dengan sukacita. Tetapi ternyata lain yang terjadi di dalam diri Yunus. Ketika Yunus dipanggil dan ketika Yunus diperintah untuk pergi ke Niniwe, Yunus justru memikirkan hal yang lain untuk melarikan diri. Satu sisi kita bisa melihat kekontrasan cerita ini. Yunus adalah nabi Tuhan. Seharusnya dia mengerjakan apa yang diperintah oleh Tuhannya dan bukan melarikan diri. Kita bisa berpikir dan bisa merenungkan apa jadinya jika seorang nabi tidak mau melakukan tugas kenabiannya. Bagaimana mungkin seorang nabi Allah lari dari tugas setanggung jawabnya? Apakah dia masih layak disebut sebagai seorang nabi? Karena sebenarnya kesukaan nabi itu sendiri adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi ternyata tidak seperti itu yang dialami dan dilakukan Yunus. Jika kita melihat pribadi Yunus, maka kita bisa melihat pribadi kita. Kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang diutus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Siapa yang Tuhan utus jika bukan kita, orang-orang yang sudah ditebus di dalam darah Kristus? Tetapi sama seperti Yunus, seringkali kita berpikir lain. Ketika kita mengerti bahwa kehidupan kita adalah hidup untuk diutus memberitakan kabar baik, kemanapun kita pergi, kita justru berpikir hal yang lain. Tidak jarang kita berpikir untuk lari dari tanggung jawab dan merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Itu adalah tanggung jawab aktivis gereja, pendeta gereja, majelis gereja, para penginjil. Itu bukan tanggung jawab saya sebagai seorang Kristen. Yunus ketika diutus berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa Niniwe bukanlah kota yang pantas untuk diberi belas kasihan. Dia berpikir bahwa orang-orang di Niniwe adalah orang-orang yang pantas dihukum berat oleh Tuhan. Orang-orang Niniwe sangat terkenal dan dikenal kejam kepada orang-orang pendatang. Mereka begitu bengis. Mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia pada umumnya. Melihat keadaan Niniwe seperti itu, siapa yang mau ke sana? Bahkan seorang nabi pun enggan untuk sampai ke kota Niniwe. Yunus menggunakan pikirannya ketika dia mendengar perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe karena kejahatan mereka sudah sampai di hadapan Allah. Lalu Yunus berpikir, untuk apa ke sana? Niniwe pantas untuk dimusnahkan. Niniwe pantas untuk dihukum. Karenanya lebih baik saya pergi. Pemikiran yang Yunus miliki juga seringkali kita miliki, saudaraku. Ketika kita disuruh untuk melakukan sesuatu, diperintah Tuhan untuk melakukan sebuah kebaikan, kita juga berpikir, untuk apa saya berlelah mengerjakan hal itu? Untuk apa saya menasihati dia? Untuk apa saya mengingatkan orang yang sudah bebal? Syukur kalau saya dihargai. Kalau jadinya saya diusir, saya dimaki, dan dikatakan orang yang sok suci, saya hanya akan menerima sakit hati. Sehingga akhirnya banyak di antara kita yang tidak peduli dengan keberadaan orang lain.
Kita diutus untuk mengasihi. Tetapi kita berpikir, apa keuntungan bagi saya untuk mengasihi orang lain? Kita diutus untuk mengampuni. Tetapi kemudian kita berpikir terlalu besar kesalahannya untuk diampuni. Dia harus merasakan ganjarannya. Maka akhirnya sama seperti Yunus, kita pergi melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ceritanya kemudian berlanjut ketika seolah-olah Yunus diberikan izin dan seolah-olah Yunus bisa lari dari Tuhan. Dia pergi ke Yafo, di sana dia mendapatkan sebuah kapal dan dia sudah bayar biaya perjalanannya. Tapi ternyata Allah yang disembah oleh Yunus adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar. Dia berdaulat untuk segala sesuatunya. Ketika dia berfirman, maka firman-Nya harus terjadi. Allah yang disembah oleh Yunus tidak mengizinkan dan tidak mentoleransi pembangkangan yang dilakukan oleh Yunus. Seolah Allah itu membiarkan Yunus pergi. Tetapi Allah mau menunjukkan kepada Yunus dan bahkan kepada orang banyak siapa Allah yang disembah oleh Yunus dan Allah yang harus didengarkan oleh orang-orang Niniwe. Maka Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa itu menggunakan lautan yang bergelombang. Dan gelombangnya tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun sekalipun para nelayan dan nahkoda itu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di dalam kehidupannya. Di satu sisi, orang-orang yang belum mengenal siapa Allah Yunus ini mengartikan bahwa yang mereka alami adalah sebuah musibah, sebuah kesialan, sebuah malapetaka. Sehingga akhirnya mereka bertanya, kenapa ini terjadi? Ada apa? Apa salah kami? Dan mereka menjadi sangat bingung ketika Yunus justru bisa tidur di bawah dan di dek kapal itu. Yunus sama sekali tidak terganggu dengan gelombang dahsyat yang membuat takut banyak orang. Dia begitu lelapnya. Sampai nahkoda itu harus turun mendapati dia dan membangunkan Yunus. Pada saat itu Yunus mengerti bahwa Allah yang dia sembah, Allah Israel itu adalah Allah yang mampu melakukan apa saja supaya firman-Nya, perintahnya, kehendaknya itu terwujud. Karenanya Yunus tidak keberatan dan mengatakan dengan sadar supaya dia mengalami pembuangan di tengah laut. Orang-orang di dalam kapal itu tidak mau ditimpa kesialan dan malapetaka karena nyawa orang yang tidak berdosa. Karenanya, supaya mereka tidak salah, mereka mengambil undi. Dan undi itu jatuh kepada Yunus. Yunus mengerti semuanya itu. Yunus mengakui bahwa dia sudah lari dari hadapan Tuhan. Tidak mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan sebagai seorang nabi. Dan dia berkata, campakkanlah aku ke dalam laut, maka kalian akan selamat. Tidak ada pilihan lain. Orang-orang itu berusaha supaya Yunus tidak perlu dibuang ke laut. Mereka mendayung sekuat tenaga. Tetapi lautan terlalu dahsyat untuk dilawan. Dan akhirnya Yunus harus dibuang. Dan apa yang terjadi? Laut itu seketika menjadi tenang. Laut itu berhenti mengamuk. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut. Dan mengerti bahwa Allah yang dilayani oleh Yunus adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dan karenanya mereka sujud sembah di hadapan Allah.
menyembelih korban persembahan, dan melakukan nasar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pandangan kita akan kehidupan kita yang penuh dengan masalah? Satu sisi kita sering bertanya, di mana Tuhan? Satu sisi kita sering bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Satu sisi kita selalu mempertanyakan, kenapa harus saya yang mengalami ini? Tetapi kita tidak pernah bertanya kepada diri kita, apa yang belum atau tidak kita lakukan, sehingga kita mengalami peristiwa yang menurut kedagingan kita peristiwa yang begitu merugikan dan begitu menyakitkan. Dari kisah Yunus, kita mengerti dan kita belajar. Kita punya Allah di dalam Tuhan Yesus yang bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Dia ingin supaya kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa mengerjakan apa yang manusia pandang mustahil. Kita mungkin berpikir untuk mengubah orang yang keras kepala adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Kita mungkin berpikir untuk membujuk seseorang bisa rajin ke gereja, bisa berdoa. Bahkan seseorang bisa rukun dengan saudaranya, saling mengampuni, saling mengasihi. Seolah-olah hal yang hampir tidak akan pernah terjadi. Tetapi syukur kepada Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik dan selalu baik. Dia ingin supaya anak-anaknya yang dia tebus dengan darahnya, yang dia selamatkan sendiri dengan menjadi manusia, menjadi pribadi seturut dengan yang dikehendaki. Karenanya Tuhan akan melakukan apa saja supaya kita mengerti bahwa tugas kita adalah melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan pada kita. Ada banyak perintah, ada ribuan di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan dari kehidupan sehari-hari. Ambil contoh ketika firman Tuhan sebanyak 365 kali berkata jangan khawatir. Tapi apa yang kita lakukan? Kita selalu khawatir setiap saat. Kita selalu takut akan segala sesuatu. Dan akhirnya ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, kita tidak bisa menikmati hidup. Tidak bisa tidur dengan enak, tidak bisa makan. Dan jika seorang mempunyai pola makan dan pola tidur yang tidak baik, maka dia bisa sakit. Dan jika di dalam kesakitannya dia masih terus khawatir akan kehidupannya, maka dia menjadi sulit untuk sembuh. Dan kemudian dia pun bertanya, kenapa saya sampai seperti ini? Kenapa harta saya habis? Kenapa saya tidak bisa menikmati kehidupan? Padahal ada satu perintah Tuhan yang begitu sederhana, yang selalu mengingatkan kita untuk jangan khawatir. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kehidupan kita suka menghakimi orang lain. Kita selalu memandang bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Kita selalu memandang bahwa kita adalah pribadi yang benar. Sehingga akhirnya ketika kita punya perselisihan dengan orang lain, kita menyalahkan orang itu. Dan meminta supaya orang bersimpati kepada penderitaan kita. Akhirnya saat kita menganggap bahwa diri kita yang paling benar dan orang lain adalah orang yang patut dihukum, kita tidak akan berbelas kasih. Kemudian, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita menemui banyak orang yang tidak sependapat dengan kita, yang karakternya juga saling berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan kalau kita memaksakan diri kita, kehendak kita, keinginan kita, dan menganggap kita yang paling benar,
kita yang harus diutamakan, kita yang paling baik, orang lain yang salah, maka kita bisa menebak akhirnya. Kita bertanya, kenapa tidak ada orang yang berteman dengan kita? Kenapa kita tidak bisa akur dengan orang lain? Kenapa dimanapun orang selalu bertengkar dalam kehidupan kita? Sebab kita lupa, kita diutus Tuhan juga untuk selalu memberitakan damai sejahtera dan membawa damai sejahtera itu dimanapun kita berada. Apapun situasi dan keadaan kita, dimanapun kita berada. Entah kita sebagai seorang suami, entah kita sebagai seorang istri, seorang anak, aktivis gereja, pejabat pemerintah, kita punya tugas untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Melihat bahwa kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Dan kalau boleh meminjam istilah, justru kitalah nabi-nabi di dalam Tuhan. Tidak ada satupun pengajaran Allah yang tidak kita mengerti. Dan kemudian ketika kita dididik oleh Tuhan di dalam peristiwa hidup yang menyakitkan, yang menghancurkan, kita mau terus mengerti, berpegang, dan memaknai bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah salah di dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan iman itu, pengertian itu, hanya bisa kita mengerti, hanya bisa kita katakan jika kehidupan kita betul-betul kehidupan yang berjuang di dalam pelaksanaan akan firman Tuhan. Sebuah ilustrasi yang tua mengajarkan kepada kita. Ketika seorang bapak melepas lelah di bawah pohon kenari. Setelah dia lelah menebang pohon, dia beristirahat. Lalu di hadapan bapak ini ada hamparan tanaman labu. Dan dia berkata dalam hati, Tuhan ini tidak adil. Harusnya tanaman yang kecil, yang merambat, yang tidak bisa tumbuh besar, buahnya juga kecil, bukan besar. Sedangkan lihatlah pohon kenari ini. Pohonnya begitu besar, pohon cemara yang buahnya adalah kenari. Bagaimana mungkin buahnya bisa sangat kecil sedangkan pohonnya besar? Tuhan melakukan kesalahan di dalam penciptaan ini. Dan akhirnya si bapak ini tertidur dengan angin yang sepoi-sepoi. Dan ketika dia tertidur, dia terbangun karena ada buah kenari jatuh di atas kepalanya. Dan dia berkata, oh ya, Tuhan benar. Dia tidak salah. Bayangkan jika saya tidur dan yang jatuh ke kepala saya adalah buah sebesar buah labu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering jatuh di dalam dosa, di dalam kedagingan, di dalam pemikiran kita sendiri untuk menerjemahkan kasih Tuhan. Kalau Tuhan adil, saya bekerja keras pagi, siang, malam, harusnya saya yang menjadi orang kaya raya di desa ini. Kalau Tuhan adil, harusnya saya yang menjadi pejabat pemerintah di kota ini. Karena saya mengenal semua lapisan masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Saya bekerja begitu keras. Saya hanya seorang petani. Saya bekerja mengabdikan diri, berdedikasi. Di dalam kehidupan perkantoran, saya hanya seorang staf yang gajinya bahkan hanya selevel honorer. Jika kita terus dikuasai oleh pemikiran seperti itu, maka kita pun seperti Yunus yang akan pergi meninggalkan Tuhan dan mencari jalan serta cara sendiri. Tetapi sekali lagi, puji syukur kepada Allah. Sebab ketika kita mulai jauh dari Tuhan,
tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk meraih kita dekat lagi kepada kita. Caranya macam-macam. Ada dari peristiwa hidup. Ketika kehidupan kita susah, Tuhan berikan penolong yang datang baik melalui tetangga ataupun gereja. Atau ketika susah, Tuhan berikan berkat. Atau ketika kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Atau ketika kita butuh untuk membayar biaya pendidikan anak, Tuhan cukupkan semuanya. Dia mengerjakan dan melakukan banyak pekerjaan besar di dalam kehidupan kita. Semata-mata supaya kita mengerti dan kita ingat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang maha besar, yang bisa mengerjakan apa saja untuk membentuk dan mengubahkan kita menjadi terus-menerus segambar dan serupa Allah. Menjadi orang yang dengan tekun dan dengan sukacita memberitakan kasih Allah dimanapun dan bagaimanapun yang kita kerjakan. Pada saat ini saudaraku yang kekasih, ingatlah kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Perintah Tuhan sudah sangat kita kenal dan kita hafal. Maka lakukanlah itu dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri supaya kita tidak terlalu jauh untuk mempertanyakan kuasa dan menentang Tuhan, dan supaya kita selalu mengalami, merayakan, juga menikmati kebaikan, penyertaan, dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kehidupan kita sulit, berkat Tuhan selalu terjadi. Karena di situ Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang selalu baik dan Allah yang maha besar. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus, ampunilah kami sebab sering kali kami tidak melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Pada saat ini kami memohon penyertaan dan juga perlindungan dari Tuhan supaya kami bisa mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sebagai utusan Allah di dalam kehidupan ini. Dan supaya kami menerima setiap didikan, setiap bentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita.